Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Umar Anas, yang tentunya pada pagi yang berbahagia ini kita akan memberikan sebuah materi pelajaran PPKN. Ini untuk kelas 12 SMK. Di mana dalam materi ini akan kita sajikan adalah tentang masalah perlindungan dan penegakan hukum. Sejauh mana kita akan mengetahui tentang masalah dari apa yang tadi kita katakan, dan untuk selanjutnya marilah kita ikuti bersama-sama untuk pelajaran PPKN kelas 12 SMK. Dan tujuannya adalah minimal siswa bisa mengidentifikasikan dan mendefinisikan tentang masalah kaitan dengan perlindungan dan penegakan hukum. Baiklah, kita mulai saja. Sebagaimana yang telah kita katakan tadi, bahwa dalam materi ini adalah tentang perlindungan dan penegakan hukum. Tentunya kalau kita lihat bersama bahwa ada beberapa hal yang harus kita ketahui. Kalau kita sudah berbicara tentang masalah keadilan, hukum, dan pengadilan, itu tidak terlepas dari gambar yang biasa kita lihat adalah ada timbangan, kemudian ada ketuk palunya, juga ada bukunya. Di mana hal itu adalah terkait dengan masalah hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Pengertian perlindungan hukum, ini ada beberapa para pakar ahli yang menerjemahkan atau mendefinisikan, di mana Mayes itu dalam bukunya The Algemene Begrippen van Rechtsbelgernis Rechts menyatakan bahwa hukum adalah aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat dan yang menjadi pedoman bagi penguasa-penguasa negara dalam melakukan tugasnya. Itu adalah menurut Mayes, yang tentunya bahwa itu perlu dipahami oleh kita. Kemudian juga ada pakar ahli yang lain menyatakan bahwa dari S.M. Amin, itu dalam buku yang berjudul Bertamasa ke Alam Hukum, bahwa hukum adalah kumpulan-kumpulan peraturan-peraturan yang terdiri atas norma dan sanksi-sanksi. Tujuannya adalah mengatakan atau mengadakan ketatatertiban dalam pergaulan manusia, sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara. Itu menurut pakar ahli S.M. Amin. Yang tentunya kita harus bisa menyimpulkan dari beberapa pakar tersebut. Ada lagi yang selanjutnya adalah menurut M.H. Tirta Mijaya. Menurut beliau bahwa semua aturan atau norma yang harus ditaati dalam tingkah laku dan tindakan dalam pergaulan hidup dengan ancaman mesti mengganti kerugian jika melanggar aturan-aturan tersebut. Nah, yang selanjutnya adalah kaitan dengan masalah pengertian perlindungan hukum. Kalau tadi kita sudah katakan bahwa hal-hal yang terkait dengan masalah hukum, di sini ada tentang masalah pengertian perlindungan hukum. Juga ada pembatasan dari para pakar ahli tentang penerjemahan daripada masalah pengertian perlindungan hukum. Di mana menurut Plato, bahwa hukum adalah merupakan peraturan-peraturan yang teratur dan tersusun baik yang mengikat masyarakat. Ada lagi pakar lain yang menyatakan bahwa menurut Cipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain, dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.
Kemudian apa yang telah tadi kita sampaikan menurut para pakar tentang kaitan dengan masalah perlindungan hukum, kita coba bagaimana sejauh mana kita untuk mengartikan tentang masalah pengertian penegakan hukum. Pengertian penegakan hukum, ini ada juga beberapa pakar yang mendefinisikan tentang masalah pengertian penegakan hukum. Yang pertama adalah Sacipto Raharjo. Penegakan hukum pada hakikatnya adalah penegakan ide-ide atau konsep yang abstrak. Juga hakikat penegakan hukum itu mewujudkan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang memuat atau keadilan. Maka penegakan hukum bukan hanya tugas penegak hukum saja, tetapi juga tugas setiap orang tentunya. Kemudian menurut Jimli As-Siddiqi, bahwa penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sedangkan menurut Bambang Sutioso, dalam bukunya yang berjudul Aktualita Hukum, dalam era reformasi, penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantahan serta sikap tunduk sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk memulai dan mempertahankan kedamaian hidup. Juga ada lagi pakar ahli yang menyatakan bahwa kaitan dengan masalah penegakan hukum, hal lain yang terkait dengan masalah tujuannya sekarang. Tujuan daripada hukum ini tidak lain, banyak yang mendefinisikan daripada hal itu, seperti pakar ahli Subekti menyatakan bahwa dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum dan Pengadilan, bahwa tujuan hukum adalah mengabdi pada tujuan negara, yang pokoknya tujuan negara adalah mewujudkan kemakmuran dan memberikan kebahagiaan pada rakyat di negaranya. Tujuan hukum tidak hanya untuk memperoleh keadilan, tetapi harus ada keseimbangan antara tuntutan kepastian hukum dan tuntutan keadilan hukum. Ada lagi yang mendefinisikan bahwa tujuan hukum menurut Jeremy Bentham itu dalam bukunya yang berjudul Introduction to the Moral Legislation. Tujuan hukum adalah semata-mata untuk mewujudkan apa yang berfaedah bagi orang. Dan ada lagi pakar yang menyampaikan bahwa tujuan hukum adalah menjaga kepentingan tiap-tiap manusia supaya kepentingan-kepentingan itu tidak terganggu. Itu adalah menurut pakar ahli Van Kan. Nah, itu diantaranya adalah kaitan dengan masalah pendefinisian dengan masalah tujuan hukum. Nah, kemudian kita melihat sejauh mana sih tentang masalah sumber hukum. Ada di situ disebutkan bahwa sumber hukum itu bisa berasal dari undang-undang. Sumber hukum juga bisa diambil dari kebiasaan dan juga dari traktat atau perjanjian internasional. Juga sumber hukum bisa digali juga dari jurisprudensi dan yang terakhir adalah doktrin. Nah, sejauh mana kita kaitan dengan masalah undang-undang adalah sebagai sumber hukum? Undang-undang adalah suatu peraturan yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, diadakan dan dipelihara oleh penguasa negara. Undang-undang di sini adalah identik dengan hukum tertulis atau ius scripta sebagai lawan dari hukum yang tidak tertulis atau ius non scripta. Undang-undang dapat dibedakan menjadi dua di sini. Ada undang-undang dalam arti formal dan juga ada undang-undang dalam arti material. Undang-undang dalam arti formal di sini bisa disampaikan bahwa undang-undang dalam arti formal adalah keputusan penguasa yang dilihat dari bentuk dan cara terjadinya sehingga disebut undang-undang. Jadi undang-undang
dalam arti formal tidak lain adalah merupakan ketetapan penguasa yang memperoleh sebutan undang-undang karena cara pembentukannya. Kalau terkait dengan masalah undang-undang yang arti material, bahwa undang-undang di sini adalah keputusan atau ketetapan penguasa yang dilihat dari isinya, dinamai undang-undang dan mengikat setiap orang secara umum. Itu adalah sumber hukum yang terkait dengan masalah undang-undang. Itu bisa dijadikan sebagai sumber hukum. Yang kedua adalah kebiasaan. Ternyata bahwa kebiasaan itu adalah bisa menjadikan sebuah sumber hukum. Dasarnya ada dalam pasal 27 Undang-Undang Nomor 35 tahun 1999 tentang pokok-pokok kekuasaan. Kehakiman di Indonesia mengatur bahwa hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Dalam penjelasan otentik pasal di atas adalah dikemukakan bahwa dalam masyarakat yang masih mengenal hukum yang tidak tertulis serta berada dalam masa pergolakan dan peralihan, hakim merupakan perumus dan penggali nilai-nilai hukum yang hidup di kalangan rakyat. Oleh karena itu, ia harus terjun ke tengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan, dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, hakim dapat memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Itu yang diambil daripada sumber hukum tentang masalah kebiasaan. Kemudian sumber hukum tentang masalah traktat atau perjanjian internasional juga merupakan salah satu sumber hukum dalam arti formal. Kenapa dikatakan demikian? Karena traktat atau treaty harus memenuhi persyaratan formal tertentu agar dapat diterima oleh traktat atau perjanjian internasional. Dasar hukum traktat adalah pasal 11 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang berisi, pertama adalah Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain. Yang kedua adalah Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan DPR, sehingga traktat berubah fungsinya menjadi undang-undang di negara yang bersangkutan. Itu dari sumber hukum tentang masalah traktat. Jurisprudensi. Nah, di sini ada sebagian pakar ahli, Sudikno menyatakan bahwa mengartikan jurisprudensi adalah sebagai peradilan pada umumnya, yaitu pelaksanaan hukum dalam hal konkret terhadap tujuan hak yang dijalankan oleh suatu badan yang berdiri sendiri dan diadakan oleh suatu negara, serta bebas dari pengaruh apa atau siapapun dengan cara memberikan putusan yang bersifat mengikat dan berwibawa. Itu kaitan dengan masalah jurisprudensi. Nah, kemudian ada lagi sumber hukum yang terkait dengan masalah doktrin. Doktrin juga adalah termasuk sumber hukum. Doktrin adalah pendapat pakar atau senior yang biasanya merupakan sumber hukum, terutama pandangan hakim selalu berpedoman pada pakar tersebut. Doktrin bukan hanya berlaku dalam pergaulan hukum nasional, tetapi melainkan juga dalam pergaulan hukum internasional. Bahkan doktrin merupakan sumber hukum yang paling penting. Begitu pula bagi penerapan hukum Islam di Indonesia, khususnya dalam perkara perceraian dan juga kewarisan. Doktrin justru merupakan sumber hukum utama. Itu adalah menurut pendapat para pakar fikih seperti Syafi'i, Hambali, Maliki, dan sebagainya. Itulah daripada sumber hukum. Dan mudah-mudahan dengan apa yang telah tadi Bapak sampaikan terkait dengan masalah hukum, termasuk juga masalah kaitan dengan masalah perlindungan dan penegakan hukum, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua, dan mudah-mudahan siswa khususnya bisa mengidentifikasikan dan juga mendefinisikan tentang masalah hal tersebut dan terkait dengan masalah definisi dari para pakar ahli.
Mudah-mudahan kita bermanfaat dengan materi ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat anak-anak sekalian, apa yang telah tadi kita sampaikan tentang kaitan masalah materi perlindungan dan penegakan hukum yang sudah kita sampaikan, mudah-mudahan apa yang telah tadi kita sampaikan semuanya bisa membawakan manfaat untuk kita semua, terutama siswa anak didik kita. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.